Bang Cong, viral nih statement Hotman Paris sebut geledah tanpa tetapkan tersangka Jampitsus harus izin presiden dulu. Nah, menurut Abang, apakah itu dibenarkan dalam proses hukum? Ya, jadi kan kalau di dalam hukum pidana itu penggeledahan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak harus seizin presiden. Mau itu KUHP, mau itu undang-undang kejaksaan, mau itu undang-undang apapun, tidak ada di situ. Artinya apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris ini itu jelas tidak benar. Nah, kalau tidak benar berarti itu tidak ada di kitab undang-undang pidana atau di kitab hukum acara pidana kita. Nah, kalau di kitab hukum acara pidana kita itu tidak ada, namun Hotman Paris menyampaikan seolah-olah itu ada, berarti apa namanya? Sesat. Artinya yang disampaikan oleh Hotman Paris terkait pernyataan bahwa penggeledahan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka harus seizin presiden itu jelas adalah pernyataan yang sesat. Dan itu adalah penyesatan terhadap hukum. Dan saya rasa Hotman Paris di sini untuk menyampaikan bahwa harus izin, harus ini, harus itu, artinya penyampaian penyesatan terhadap hukum ini, Hotman Paris jelas dia sadar, dia mengetahui, dia tidak mungkin tidak tahu, tidak mungkin sebodoh itu seorang Hotman Paris ya. Sehingga menurut saya penyesatan yang dilakukan oleh Hotman Paris ini jelas melanggar kode etik advokat. Dan bahkan kalau menurut saya, karena Hotman Paris menyampaikan sesatnya hukum, dengan sengaja dia menyesatkan hukum Indonesia sama dia disesatkan, dicela, KUHP seolah-olah salah, KUHP tidak dibenarkan dan seolah-olah itu ada di KUHP. Dan dia sedang menjalankan profesinya, menggunakan kekuasaannya sebagai pengacara, sehingga menurut saya patut rasanya Hotman Paris ini oleh Mahkamah Agung dicabut sumpah advokatnya. Tidak boleh lagi beracara, tidak boleh lagi menjadi pengacara. Karena ini seorang pengacara. Menggunakan kekuasaannya sebagai pengacara, sebagai advokat, dengan sengaja menyesatkan hukum. Kalau orang awam masih mending. Bukan masalah pidana dan lain-lain. Tapi ini adalah penyesatan hukum. Sehingga Hotman Paris mundur secara berlahan sebagai pengacara, tidak menjadi pengacara lagi, tidak berpraktek pengacara lagi, atau Mahkamah Agung mencabut sumpah PT-nya. Cuma itu pilihannya. Oke Bang, dampaknya apa sih dari statement Hotman terhadap hukum kita dan masyarakat luas? Dampak dari apa yang disampaikan sama Hotman Paris ini terhadap penyesatan hukum yang dia sampaikan adalah Hotman Paris ini kan banyak followersnya. Dia dikenal selama ini pengacara yang banyak followers, sering bicara di media, dan banyak orang yang mengikuti dia. Sehingga itulah yang dimaksud sesat. Saat orang mengikuti itu dan mempercayai itu, maka itulah sesat. Sehingga saya yakin banyak orang yang mempercayai itu asalnya. Banyak yang masyarakat, oh benar tuh, seolah-olah masyarakat membenarkan bahwa kenapa dia digeledah atau ditersangkakan ya, sedangkan belum ada izin presiden. Pada akhirnya orang akan berpikiran seperti itu. Walaupun di sini saya sama sekali tidak masuk terhadap perkaranya mantan Jampitsus, saya tidak mau komentari perkaranya mantan Jampitsus, tapi di sini murni saya mengomentari pernyataan Hotman Paris karena saya praktisi hukum, banyak pengacara pun yang sekarang berteriak karena sesama praktisi hukum, sesama pengacara, tapi hukum dibuat sesat oleh Bang Hotman Paris. Nah, inilah di sini masyarakat tentunya banyak yang menilai Hotman Paris itu benar, tapi rata-rata yang ngerti hukum menyatakan itu jelas salah dan sesat. Oke Bang, di konferensi persnya juga itu Bang Hotman sempat diduga merendahkan profesi wartawan dengan menyebut kamu punya otak enggak? Nah statement itu pantas nggak sih disampaikan oleh seorang pengacara?
Nah, apakah statement tersebut melanggar kode etik advokat atau enggak? Kalau misalkan memang ada, apa sanksinya? Ya, itulah kita sebagai advokat, sebagai public figure ya, yang menjalankan tugas peraturan perundang-undangan sebagai pembela masyarakat, pembela korban, pembela bahkan tersangka dan lain-lain. Kita harus benar berpegang teguh kepada kode etik advokat, sehingga kita menjalankan itu nyaman dan enak. Nah, pernyataan Hotman terhadap wartawan ini kan salah satu tugas yang mulia untuk memberikan informasi terhadap masyarakat. Cuman dia bilang, kau punya otak enggak? Sedangkan wartawan yang bertanya itu dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu jelas Hotman Paris melanggar kode etik di sini. Bahkan kalau misalnya wartawan ini dianggap direndahkan, dianggap dihina dengan kata-kata itu, bisa berujung pidana. Hotman Paris bisa dipidanakan oleh sekelompok wartawan atau dari wartawan saat itu gitu. Wartawan yang bertanya saat itu, yang bersangkutan gitu loh. Itu jadi jelas itu melanggar kode etik. Sanksinya untuk Hotman ini, kode etik itu kan mulai dari teguran lisan, pencabutan kartu advokat, dan pemecatan. Nah, saya kira dengan sekelas Hotman Paris di sini, dengan dia sebagai advokat yang menjalankan aturan hukum, namun membuat kekuasaannya sebagai advokat seolah-olah dia gunakan untuk mencela orang lain, saya kira adalah pemecatan memang yang harus dikasih kepada Bang Hotman Paris. Saya pribadi tentunya kepada Bang Hotman Paris ini sangat hormat, karena dia sebagai idola saya juga. Bahkan beberapa perkara saya berlawanan, salah satunya ikan asin. Dan juga pernah dalam satu naungan kita, saya dan Bang Hotman ini sama-sama pelindung hukum organisasi itu. Dan saya hormat. Tapi karena saya praktisi hukum dan menjaga marwah advokat, menjaga marwah hukum Indonesia, di sini saya sangat kecewa dan mengecam Bang Hotman Paris. Salah satunya adalah cabut sumpah advokatnya Bang Hotman Paris.